Halo, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya George David Debore dengan NRP 502-722-1043. Pada hari ini saya akan mengerjakan soal praktikum SBD modul 2, yaitu ini, penugasan modul 2. Yang dimana penugasan modul 2 sendiri itu untuk nomor satunya kami disuruh untuk mengidentifikasi tipe data yang digunakan untuk atribut di setiap entitas, dan juga sebutkan besaran ukuran yang dipilih untuk setiap tipe data tersebut. Artinya kita harus menentukan parameter dari tiap entitas, dari tiap atribut. Terus harus juga menjelaskan kenapa memilih tipe data dan juga parameternya kenapa harus sesuai dengan besaran yang nanti akan ditentukan. Oke. Nah, untuk nomor 2-nya kita disuruh untuk membuat database menggunakan GUI dengan format nama ini, yang dimana database-nya itu sudah saya buat. Nah, terus untuk soal yang nomor 3 kita sama seperti yang nomor 2, namun yang menjadi pembeda di sini adalah kita membuat database-nya menggunakan konsol SQL. Nah, pada nomor 3 sendiri itu kita disuruh untuk menghapus database yang dibuat di nomor sebelumnya, terus buat database yang baru, yang dimana database-nya sendiri sama, cuma harus menggunakan konsol. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja. Untuk yang nomor 1, identifikasi tipe data untuk atribut setiap entitas. Oke, di sini saya menggunakan contoh gambar dari modul 1 yang menjadi database saya. Ini masih dalam bentuk IRD. Oke, untuk identifikasi tipe data, nah di sini kan masih identifikasi. Nanti untuk eksekusinya atau untuk pengkodingan lebih lanjut itu akan ada di nomor 3, di mana untuk tipe data dan parameternya sendiri akan saya kerjakan secara langsung di nomor 3. Jadi untuk sekarang saya masih menjelaskan dari IRD-nya. Oke, langsung aja. Oke, dari IRD-nya di sini sama kayak kemarin. Di sini untuk entity sales primary key-nya di sales ID, saya akan menggunakan tipe data integer dengan parameter 255, dan juga ada sales date, saya akan menggunakan tipe data date time, dan juga dengan parameter 6. Nah, terus untuk product ID-nya, saya menggunakan tipe data integer dengan parameter 7, dan employee ID dengan tipe data integer dengan parameter 5. Nah, selanjutnya di sales report sendiri terdapat 4 atribut, dimana pada atribut sales report ID saya akan menggunakan tipe data integer. Untuk alasannya dari sales ID dulu, kenapa saya menggunakan integer, karena ID dari sales sendiri itu untuk membuat value-nya unik, saya akan menggunakan tipe data integer biar value dari atribut sales sendiri itu tidak akan mungkin bisa sama dengan atribut-atribut yang lain. Oke, jadi itu untuk alasannya saya menggunakan integer dan juga parameter 9. Jadi khusus untuk sales ID itu menggunakan integer, dan 9 di sini maksudnya berarti 9 angka yang akan dimasukkan secara random atau acak.
sales date time sendiri, sini saya menggunakan tipe data date time dan bukan date. Kenapa? Karena menurut saya date time itu lebih rinci, jadi kita akan mengetahui secara rinci kapan dan jam berapa, pukul berapa, tahun berapa, dan lain-lain. Nah, sama seperti sales ID, produk ID juga saya menggunakan integer untuk membuatnya terlihat unik ya, dengan integer dan juga parameter 7, MPID sama. Lanjut ke sales report ID menggunakan integer dengan parameter 7, sales report date time itu menggunakan tipe data date time dengan integer dengan parameter 6. Nah, di sini untuk date time sendiri secara khusus itu parameternya nggak bisa dikurangi, tapi memiliki maksimal 6. Oke, dan untuk sales ID sendiri saya menggunakan integer parameter 9. Production date saya menggunakan tipe data date time juga dengan alasan yang sama, dengan parameter yang sama yaitu 6. Di sini saya langsung menggunakan parameter 6 karena saya ingin ya tanggalnya tuh maksimal. Jadi kita tahu dari hari, tanggal, bulan, tahun sampai waktunya secara rinci. Nah, terus untuk employee sama ya, seperti employee ID ini integer menggunakan tipe data integer, terus untuk parameternya 7, parameternya 7. Nah, di sini ada atribut employee name, yang dimana tipe datanya itu saya menggunakan varchar. Kenapa saya menggunakan varchar? Karena employee name ini adalah nama dari karyawan, yang dimana itu kan tipenya kan ini alfabet ya, maksudnya huruf. Nah, itu saya menggunakan varchar dengan parameter 255. Nah, walaupun saya menggunakan varchar varchar dengan parameter 255, tapi nantinya nama yang akan diisi di sini itu walaupun kurang dari 255, maksudnya jumlah alfabet dari jumlah karakter dari atribut ini, walaupun jumlahnya kurang dari 255, tapi alokasi memori yang akan dipakai itu sesuai dengan jumlah karakter yang ada di atribut ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah employee name ada di bawahnya employee division, itu saya menggunakan varchar juga parameter 255, dan ada employee address menggunakan tipe data varchar dan parameter 255. Lanjut ke produk. Di sini produk ada produk ID, produk name, produk price, produk stock. Produk ID di sini saya menggunakan integer dengan parameter produk 5. Terus produk name menggunakan varchar parameter 255. Produk price di sini saya menggunakan integer dengan parameter 255. Kenapa saya menggunakan 255 untuk integer dari produk price? Karena ya harga dari produk sendiri itu membutuhkan jumlah yang banyak. Sebenarnya ini bisa pakai big integer sih. Mungkin nanti akan saya praktekkan di nomor 3 untuk codingan di query-nya secara lanjut. Nah, untuk produk stok sendiri saya menggunakan tipe data integer dengan parameter 255, dan ini adalah productionnya, ada production ID menggunakan integer dengan parameter 7, production date dengan date time saya menggunakan production date dengan tipe data date time dengan parameter 6, dan ada production quantity. Di sini saya menggunakan integer, tipe data integer dengan parameter 7,
production ID yaitu foreign key dari product ID, dan juga ada employee ID yang merupakan foreign key dari employee. Nah di sini sama ya, memakai integer, dan integer juga product ID ini parameternya 5 dan employee ID ini parameternya 7. Oke, kita langsung masuk ke nomor 2. Oke, sebelumnya di sini saya sudah menyalakan XAMPP saya dengan Apache dan MySQL yang sudah berjalan. Lanjut buka ke localhostnya. Nah, ini merupakan tampilan dari database yang sudah saya buat melalui GUI. Jadi saya tidak menggunakan sinteks dari query-nya, melainkan dari GUI-nya secara langsung. Untuk melihat desain ERD-nya, ini merupakan desain ERD-nya, agak tertimpa di sini. Ya, ini karena apa ya? Karena setiap kali di refresh desain dari ERD selalu acak ya. Tidak bisa diatur secara rapi. Namun bisa dilihat sendiri relasi dari masing-masing entitas di sini. Nah, dimana di production sendiri memiliki atribut employee ID yang diambil dari primary key-nya employee dan menjadi foreign key di production. Dan ada product ID di sini yang menjadi foreign key yang diambil dari primary key-nya product. Dan sama seperti production, di sales juga ada product ID yang diambil dari product. Ya, foreign key dari sales yaitu product ID diambil product. Terus di sales report sendiri terdapat dua foreign key, dimana foreign key pertama yaitu sales ID diambil dari primary key-nya sales, dan juga foreign key untuk prediction date ini diambil dari primary key-nya production. Untuk employee-nya sendiri tidak terdapat foreign key, namun ya berelasi dengan dua entitas ini. Oke, terus selanjutnya ya masuk ke nomor 3 ya berarti ya. Sabar dulu. Untuk melihat struktur dari ininya sendiri, saya lihat ini adalah struktur dari employee, di mana ada atribut employee ID, employee name, employee division. Ya, ini employee ya, ini varchar 255 integer ya, sesuai parameternya, dan juga tipe datanya itu sudah saya sesuaikan dengan seperti yang ada di ERD design sebelumnya. Produk sendiri sama, saya lihat sini ada tipe datanya, ada parameternya, tipe data parameter ya. Terus di production juga ada, sini saya menggunakan integer dan bisa dilihat sendiri di bagian sini itu untuk menentukan tipe datanya, dan juga di bagian sini itu untuk menentukan parameter dari atributnya.
template sini saya menggunakan date time ya, bukan date. Oke, jika sudah demikian kita bisa langsung masuk ke nomor 3 ya teman-teman. Untuk masuk ke nomor 3 ini berarti kita akan membuat sebuah database baru. Nah, database-nya ini akan saya buat. Lihat sini sih. Sorry. Nah, karena saya membuatnya menggunakan konsol SQL, jadi untuk pembuatan database, tabel, atribut, dan lain-lain itu menggunakan konsol. Ini saya akan membuat sebuah database, namanya bisa dilihat di sini sudah ada database di sini ya. Melanjutkan yang sebelumnya, kita selanjutnya disuruh untuk menghapus daripada database yang sebelumnya, yaitu 04 SBT GUI. Sebelumnya di sini saya tidak mengkopas apapun, namun saya mencari referensi dari W3 School sebagai pedoman saya untuk membuat codingan di query ini. Okay. Drop table, drop database. Oke, bisa terlihat database yang sebelumnya kita buat itu sudah terhapus. Lanjut untuk di database yang sekarang yang kita buat secara konsol. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat table-tablenya atau entitas-entitasnya. Yang pertama, table, terus tentukan nama tablenya. Selanjutnya kita buat atributnya dari yang tadi ya. Jadi kita lihat di sini ada dari sales ID, ya untuk atributnya sendiri langsung kita tulis aja namanya. Underscore ID, terus kita tentukan tipe datanya, lalu tadi 9. Terus jika kolom yang mau dibuat adalah lebih dari satu, maka harus membuat koma, terus lanjut membuat kolom selanjutnya.
Oh, blunder. Oke, untuk membuat atribut lainnya, class ID SD integer like is time dan parameter 6 sebelumnya ada product ID. Product ID oke, sabar. Nah, untuk terus jangan lupa di akhir itu tentukan primary key yang mau dibuat. Misal saya mau sales ID ini sebagai primary key, maka di sini tulis primary key di dalam kurung atribut yang mau dijadikan primary key nya. Jadi sales ID jadi primary key. Oh, salah dikit. Oke, typo dikit. Dan atribut entitas entity sales pun jadi. Kita lihat ini strukturnya sama seperti tadi, sama seperti sebelumnya. Untuk membuat table-table yang baru. Table
Oke. Oke, next. Table bentuknya itu employee. Ya, employee. Employee produk dulu. Hmm. Ya, sekarang itu.
Maaf atas keheningannya. Production ID. Git. Nice. Nah sekarang entitasnya udah jadi, ya entitasnya udah jadi, atributnya udah jadi, ditentuin juga mana apa atributnya. Nah ini kita langsung lihat dari desain lihat ini sendiri ya, tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya. Ya. Baiklah, itu saja. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.